Bicara ancaman, kita tuh harus bicara juga tentang AGHT ya, ancaman, gangguan, hambatan, tantangan. Supaya nggak tiba saat tiba akal setiap ada masalah. Penemuan si glider ini menurut saya tuh hanya badai kecil atau storm yang awal dari sebuah konstelasi Indo-Pasifik yang akan semakin mengemuka dan itu sudah di warning jauh-jauh hari oleh kita semua sebenarnya. Ada lembaga yang tidak diperhatikan sangat oleh presiden, misalnya tentang Wantanas yang bertindak sebagai National Security Council, yang sebenarnya kita di situ sudah membaca perkiraan, termasuk perkiraan cepat, apa sih konstelasi Indo-Pasifik gitu. Jadi kalau sekarang tiba-tiba dianggap si glider ini dari China, saya sih belum mau jumping to conclusion seperti itu, karena saya dengar kemarin Kasa menyampaikan masih akan meneliti ya. Yang kedua, kalaupun itu dari China, ya kan, kita mesti lihat gitu kan, apakah digunakan oleh negara penggunanya China juga, karena bisa saja negara produsennya China, negara penggunanya bukan China. Dan menurut saya kita ini tidak bisa memikirkan pertahanan itu sepotong-sepotong. Ini yang sudah saya warning jauh-jauh hari dari 2014 ketika Presiden Indonesia menyatakan kita itu menjadi negara poros maritim dunia, maka kita otomatis menjadi negara poros dirgantara dunia. Kekuatan militer kita itu harus sesuai dengan judul atau visi Presiden tadi, visi poros maritimnya, poros dirgantaranya. Jadi begini, saya ingin menerangkan, jangan hanya karena temuan si glider ini, lalu seolah-olah tiba-tiba fokus kita ke angkatan laut gitu. Oh, ini angkatan laut dan Bakamla harus dibesarkan, harus diaktifkan, tiba-tiba harus semuanya fokus angkatan laut. Jangan salah gitu loh. Kita itu sudah tidak peduli. Misalnya saja MQ-4 Sea Triton. Apa itu MQ-4 Sea Triton? MQ-4 Sea Triton itu adalah kendaraan tidak berawak dikembangkan oleh Angkatan Laut Amerika, tetapi juga digunakan oleh Australia itu sebagai pesawat pengintai. Dan dia itu ada punya memberikan misi intelijen, pengawasan, pengintaian jarak di wilayah laut dan pesisir ya kan. Pengawasan itu lama dan itu bisa jangkanya sangat panjang dibandingkan si glider ini. Nah, ada ketidakpedulian kita ketika misalnya di 2015 saya sudah warning Triton akan deploy oleh Australia gitu. Apa reaksi kita gitu? Jadi begini, kita itu nggak bisa melihat semua itu sepotong-sepotong. Di atasnya Triton ada Poseidon, ada Reaper gitu. Nah, itu yang dari luar angkasa yang tidak terdeteksi. Di kita ini masih ada pemahaman ancaman itu seolah-olah bendanya kelihatan dulu gitu. Oh, ada sea glider. Oh, ini ancaman. Saya mengajar tentang perang modern di Sesko Angkatan Udara. Dan saya harus jelaskan kepada masyarakat yang luas bahwa ketika kita bicara perang modern, kita tidak berbicara tentang alutsista yang terlihat. Kita berbicara tentang alutsista yang tidak terlihat. Seperti yang saya sampaikan, Poseidon, Triton itu jauh di atas di ruang angkasa sana atau di angkasa yang kemudian kita nggak bisa lihat, sama halnya dengan kemudian sea glider dan juga drone-drone laut gitu. Sea glider terkini yang dikembangkan Cina di 2016, kalau ini sekali lagi kita bicara Cina ya, itu sudah sampai 6.000 meter di bawah laut. Nah, kemampuan kita ini seperti apa dalam early detection superiority kita misalnya dengan angkatan laut kita. Jadi ketika Presiden itu bicara tentang poros maritim dunia di tahun 2014, visinya adalah demikian. Kita itu tidak merubah visi pertahanan, tidak merubah doktrin pertahanan. Dan ini sangat mengejutkan karena Presiden sudah terpilih 2 kali. Sampai hari ini saya tidak melihat Kemhan, didukung Kemlu, didukung Wantanas sebagai National Security Council. Betul-betul menetapkan kita sebagai negara poros maritim dunia. Artinya apa? Kita nggak boleh terdadak seperti ini. Temuan di bawah laut Selayar itu menurut saya adalah kemampuan Brown Water Navy, kemampuan very basic dari sebuah negara maritim. Gitu. Harusnya kita telah mencapai Green Water Navy, yaitu kekuatan kita bisa mendeteksi ancaman terhadap Indonesia, mau dari sea glider kah, mau dari angkasa kah, mau dari drone laut, yang sifatnya adalah mengancam kita gitu loh. Dan itu harus dari wilayah kawasan. Nah kemudian juga mendukung apa yang disebut nawacita, Blue Water Navy. Jadi bagaimana memproyeksikan dari jauh-jauh di luar kawasan itu ancamannya ke kita. Nah, ini belum terwujud gitu loh. Jadi sekali lagi berpikiran jangan sedikit-sedikit dan jangan sepotong-sepotong.